Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung dengan fasilitator Bapak Harun Ar-Rasyid, PP Pak Budi Santoso. Kami akan melakukan praktek coaching di demonstrasi kontekstual. Saya di sini berperan sebagai supervisor. Nama saya Nur Khalifah dan sebelah saya Widayanti dan saya di sini berperan sebagai coach. Di samping saya ada Heri Aprilianto berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah. Ini agak sedikit flu ini saya, mohon maaf ya Bu. Sama Bu, saya juga ini lagi batuk. Kita sama-sama lagi terserang flu ya. Semoga kita baik-baik saja, selalu sehat selalu. Amin ya. Oh iya, kemarin Bu Ida menghubungi saya ya melalui WA. Katanya mau melakukan coaching bersama coaching dengan Pak Heri ya Bu ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan Bu Ida untuk melakukan coaching bersama Pak Heri? Ya, iya Bu. Baik, jadi kemarin itu saya mohon izin kepada panjenengan Bu, bahwasanya saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Heri. Kebetulan sebelum melakukan coaching tersebut, berdasarkan pengalaman saya yang lalu sebagai coach, saya sudah mempersiapkan yang pertama adalah daftar pertanyaan, list pertanyaan yang sudah menerapkan atau menggunakan alur Tirtabu. Ya. Baik, terima kasih Bu Wida sudah melakukan coach ya kemarin dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sehingga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya kemarin ya Bu. Ibu sudah memahami apa yang harus yang harus dipersiapkan untuk melakukan coaching ya. Bisa diceritakan Bu, apa saja kemarin hasil coach yang hasil refleksinya Bu Wida tentang kompetensi yang ingin ditingkatkan? Ya baik Bu, bahwasanya pada dasarnya dalam melaksanakan coaching kita sebagai coach itu harus menerapkan 4 kompetensi ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Kemudian dari 4 kompetensi tersebut, setelah saya melaksanakan coaching kemarin sebagai coach, saya memiliki beberapa catatan refleksi ya Bu, terutama yang pertama yaitu pada pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya itu masih memiliki rasa kekhawatiran ataupun rasa bingung bahwasanya apakah pemilihan kata atau diksi yang saya gunakan untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu sudah tepat atau belum, seperti itu Bu. Berarti kan kemarin yang perlu ditingkatkan itu adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, menurut Bu Wida itu skalanya dari 1 sampai 10 itu pertanyaan berbobot yang mau ditingkatkan itu di skala berapa? Iya Bu, jadi kira-kira jika hasil refleksi saya kemarin itu direntangkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira saya itu berada di posisi 7 seperti itu Bu Nur. Namun setelah kemarin itu mengikuti coaching, saya merasa bahwa apa yang saya terapkan, apa yang saya laksanakan itu telah meningkat di angka 8 seperti itu Bu. Baik Ibu, insya Allah sudah bagus ya, sudah di angka 8. Kemudian kira-kira apa yang meningkatkan kompetensi tadi, apa yang harus dilaksanakan? Ya, jadi sebagai coach saya itu tadi catatan utamanya adalah memiliki kekurangan pada pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi saya itu langkahnya yang pertama yang jelas saya lebih banyak membaca, kemudian saya lebih banyak membuat list daftar kata-kata tanya ataupun membuat
apa ya namanya ya Bu ya, saya mencoba untuk membuat kembali beberapa pertanyaan sebagai coach dengan yang menyesuaikan dengan alur Tirta. Saya lebih memilih dengan kata-kata yang mungkin lebih tepat seperti itu Bu, supaya dapat menghasilkan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali apa yang ada pada coach saya, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Wida sudah bisa menganalisa kompetensi Wida yang harus ditingkatkan ya seperti itu, berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Saya rasa sudah cukup supervisi ini, kemudian Ibu akan melaksanakan coaching ya bersama Pak Heri ya. Iya. Silakan Ibu untuk melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan lancar ya Bu Wida ya. Terima kasih Bu Nur. Iya, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Semoga coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Heri dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih sekali Bu, saya sudah sangat dibantu. Terima kasih sekali atas apa ya Bu ini. Saya dapat menemukan kembali apa yang harus saya lakukan seperti itu Bu. Terima kasih sekali Sama-sama Bu Ida. Saya mohon pamit dulu ya Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya. Semangat nih ya. Semangat Bu, Iya. tentu semangat. Tapi kok rasanya saya tuh aneh gitu loh, tiba-tiba jenengan itu mencari saya seperti ada satu kepentingan yang ingin diobrolin tuh apa tuh Pak Heri, kenapa? Gini Bu Wid, saya itu ingin mencari suatu solusi ya permasalahan yang saya hadapi. Oh seperti itu. Jadi Iya. Pak Heri sedang mengalami sesuatu tuh Iya, yang Bu. sekali. Ya jadi harapannya dengan bertemu dengan saya ini sebenarnya Pak Heri punya harapan masalah tentang apa tuh nih supaya ngobrol dengan saya ini. Ini Bu, di saat pembelajaran itu kemarin saya menjumpai anak pas awal-awal pembelajaran itu kan saya menanyakan pada anak tersebut, Ya. saya ingin mencocokkan apa yang saya tugaskan di rumah. Ternyata anak itu tidak mengerjakan pekerjaannya. Terus saya ingin setelah nanti kita berbincang-bincang seperti ini, mungkin saya dapat menemukan suatu masalah yang saya alami sekarang ini Bu. Iya ya, jadi maksud dan tujuan Pak Heri ngobrol dengan saya ini karena Pak Heri memiliki sebuah latar belakang masalah dengan siswanya. Iya Bu ya. Ya, jadi topik kita ini adalah bahwasanya salah satu siswa Pak Heri ini ada yang tidak mengerjakan tugas rumah seperti itu ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Oh iya, baik. Jadi Pak Heri, saya kok jadi penasaran nih, kira-kira itu siswanya Pak Heri ini yang tidak mengerjakan tugas rumah itu hanya satu anak atau ada beberapa anak ini Pak Heri? Kan murid saya hanya ada 6 Bu. Oh iya. Ada 6 itu hanya satu anak yang tidak mengerjakan iya. PR. Jadi dari 6 anak itu hanya ada satu anak ya Pak yang tidak Iya. mengerjakan tugas rumah. Kemudian nih Pak, kira-kira Pak Heri sudah pernah atau belum ya mencari latar belakang dari anak tersebut, kenapa dia tidak mengerjakan tugas rumah ya Pak ya? Kalau saya sudah mencari informasi dari latar belakang anak tersebut ya Bu ya. Terutama saya itu mencari melihat di daftar kelas itu tentang pekerjaan dan kegiatan orang tua yang ada di rumah. Ternyata di situ orang tuanya itu bekerja di luar semua Bu, bekerja pabrik. Iya, terus anak itu tidak kurang-kurang kopeng gitu loh Bu, karena itu mbahnya. Seperti itu. Nggih. Jadi siswa tersebut merupakan siswa yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tua Nggih, ya nggih, Pak? nggih. Kemudian anak tersebut kesehariannya pada saat waktu-waktu belajar hanya didampingi oleh neneknya. Nah, seperti si mbahnya, itu. Oh nggih. iya, baik Pak Heri. Jadi kira-kira nih menurut Pak Heri, langkah apa nih yang akan Pak Heri lakukan atau yang akan Pak Heri tempuh nih untuk mencari
solusi yang terbaik untuk mengatasi siswa tersebut seperti apa ya Pak? Mungkin saya ingin lebih dekat dengan siswa tersebut ya Bu ya. Iya. Lebih dekat, terus saya ingin konsultasi dengan orang tua Iya. atau yang mendampingi siswa tersebut Bu. Jadi saya Iya. lebih dekat dan lebih tahu tentang keadaan siswa Iya. tersebut Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya, jadi rencana atau langkah yang akan dilakukan Pak Heri sebagai wali kelasnya yang pertama yaitu melakukan pendekatan ya Iya, Bu. kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua mau berkonsultasi dengan orang tua ya. Jadi di sini nanti Pak Heri akan berusaha untuk menghubungi kedua orang tuanya Iya, Bu. ya. Iya baik. Kira-kira nih saya pengen tahu untuk melaksanakan hal tersebut, apakah Pak Heri membutuhkan teman dalam artian teman sejawat ya mungkin dalam melaksanakan pembimbingan ya Pak istilahnya ini ya. Dalam melakukan pembimbingan apakah Pak Heri ini membutuhkan salah satu seorang teman sejawat yang mungkin bisa dijadikan sebagai pemantau seperti itu Pak atau bagaimana? Mungkin kalau untuk teman sejawat untuk membantu saya mungkin ada ya Bu ya. Salah satunya mungkin guru yang perempuan ya Bu ya, mungkin ya seperti itu bisa nanti untuk ngomongnya lebih halus, lebih ke ibu-ibuan seperti itu Bu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi ini ya Pak Heri, Bapak akan mengajak salah seorang teman sejawat yang perempuan Iya, ya, Bu, iya. utamanya agar pendekatan yang dilakukan mungkin lebih bermena Iya, seperti lebih itu, sehati ya. gitu ya. Iya baik, jadi ini ya Pak ya, apa namanya dari latar belakang masalah yang tadi Bapak hadapi, kemudian setelah kita ngobrol dengan Pak Heri berencana apa, kemudian langkahnya mau seperti apa, kira-kira ini bagaimana nih Pak Heri sudah bisa menemukan, sudah bisa memiliki gambaran tentang langkah yang akan Pak Heri lakukan untuk mengatasi siswa tersebut? Ya alhamdulillah sudah sedikit menemukan ya Bu. Yang pertama tadi saya akan mendekati siswa tersebut dan akan membutuhkan teman sejawat yaitu yang ibu guru itu tadi ya Bu ya. Baik. Jadi saya hanya ingin apa ya Pak, semangat terus Pak Heri. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya semoga apa yang Pak Heri hadapi ini segera terselesaikan. Amin. Dan siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bapak dengan tentunya semaksimal mungkin. Iya, Ya. Terima kasih sekali Pak Heri sudah mau bercerita kepada saya. Sama-sama Bu, mohon maaf ganggu waktunya sebentar Tidak lagi ya. apa-apa, saya sangat senang sekali. Semoga diparingi lancar dan sukses selalu. Ya Bu Wida, Bu Nur. tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Heri. Bagaimana tadi perasaannya Bu Wida setelah melakukan coaching dengan Pak Heri? Ya Bu, alhamdulillah saya merasa apa ya namanya senang dapat istilahnya membantu teman. Namun sebelumnya saya mohon maaf Bu, tadi kan Bu Nur sudah melakukan pengamatan. Saya mohon saran dan masukannya dari Bu Nur atas coaching yang telah saya laksanakan dengan Pak Heri tadi Bu. Iya Bu Wida, tadi sudah melaksanakan coaching dengan bagus ya. Dari pengamatan saya seperti itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu ya yang pertama tadi ada kompetensi kehadiran penuh sudah dilaksanakan, kemudian mendengarkan aktif sudah dilaksanakan, kemudian pertanyaan berbobotnya di dalam pertanyaan berbobot tadi saya mengamati sudah banyak sekali Bu Wida ada peningkatan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, namun ada yang perlu disempurnakan di bagian pertanyaan berbobot di tanggung jawab yang untuk komitmen kedepannya itu seperti apa, seperti itu Bu. Iya baik Bu Nur. Baik Bu Nur, terima kasih Bu Nur atas saran dan masukannya. Jadi ke depan pada saat melakukan coaching saya akan lebih menyempurnakan apa yang masih kurang tadi, utamanya dalam
bertanggung jawab ya Bu. Tadi saya masih memiliki kekurangan dalam komitmen seperti itu. Saya belum menanyakan komitmen Ya, kepada coach saya. Nggih. Terima kasih sekali Bu Nur atas saran dan Iya, masukannya. mohon maaf ya Bu ya Iya, kalau sama-sama, saya Bu. di sini sebagai pengamat atau supervisor itu masih banyak kekurangan Bu. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi ya Bu. Iya, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iya. Nur.